Halo guys, kali ini aku akan menceritakan film berjudul Sound of Noise yang rilis pada tahun 2010. Gak usah berlama-lama, langsung aja kita nonton alur cerita filmnya. Kisah ini sebuah kisah tentang seorang pria bernama Amadeus. Dia lahir dari keluarga musisi, ibunya adalah seorang pianis profesional dan ayahnya adalah salah satu komposer musik terbaik, dan adik Amadeus bernama Oscar. Oscar ini anak yang jenius di bidang musik. Pada umur 4 tahun dia sudah mahir bermain violin, dan pada umur 12 tahun dia udah bisa menyusun komposisi musik sendiri. Sedangkan Amadeus sendiri adalah seorang yang buta nada sejak lahir. Amadeus nggak suka musik. Saat udah dewasa, Amadeus bekerja sebagai detektif kepolisian. Amadeus ini sangat terganggu saat mendengarkan menyetel musik dari radio. Dengan nyaring, Amadeus nggak segan-segan untuk mematikannya di tempat lain. Di jalanan, dua orang musisi dengan genre musik noise, Sana dan Magnus, ngebut di jalanan naik mobil van, sambil Magnus memainkan drum menyesuaikan tempo dengan metronom yang ada di dalam mobil. Sana membuat komposisi musik dari suara drum dan raungan mobil yang mereka kendarai. Karena cara mengemudi mereka ugal-ugalan, mereka berdua pun dikejar oleh polisi yang sedang berjaga. Mereka melempari polisi itu menggunakan drum dan akhirnya berhasil kabur. Beberapa saat kemudian, Amadeus dan petugas kepolisian yang lain memeriksa sebuah mobil van yang menabrak gedung kedutaan. Mereka menyuruh orang-orang yang ada di sana untuk menyingkir karena mereka mendengar detak dari dalam mobil mirip detak timer bom. Amadeus kemudian penasaran memeriksa. Dia berjalan sendiri mendekati mobil tersebut dan ternyata itu bukan bom, melainkan sebuah metronom. Mobil itu adalah mobil yang barusan dikendarai oleh Sana dan Magnus secara ugal-ugalan guys. Dari jauh, Sana dan Magnus melihat mobil mereka yang rusak lalu kemudian pergi. Saat sedang berjalan, Sana dan Magnus terganggu dengan speaker-speaker yang ada di pinggir jalan memutarkan musik klasik. Sana memberi Magnus sebuah tang dan Magnus menggunakannya untuk merusak speaker tersebut. Magnus selalu memperlihatkan buku komposisi musik buatannya. Buku itu berjudul Music for One City and Six Drummer. Sana pun mulai membaca buku aransemen tersebut di dalam kantor polisi. Amadeus melihat metronom yang baru saja dia dapatkan dari lokasi kecelakaan. Amadeus pun bingung, apakah ini pertanda akan sesuatu? Di lokasi persembunyian, Sana mempelajari buku milik Magnus dan langsung tertarik nih dengan konsep musik yang dibuat oleh Magnus. Musik beraliran noise dibuat dengan instrumen musik yang tidak biasa. Merasa aliran dengan Magnus, Sana ingin merekam semua komposisi itu karena mereka muak kota ini terkontaminasi dengan musik-musik sampah. Sana ingin memberikan pertunjukan musik yang tidak terlupakan bagi penduduk kota. Nah, untuk mewujudkannya, Sana ingin mengajak beberapa teman-teman lama mereka yang sealiran. Sana dan Magnus pun mulai menemui mereka satu persatu. Orang pertama yang mereka temui itu namanya Johannes. Dia sedang memainkan drum di acara panti jompo. Namun di tengah-tengah dia bosan dan dia pun mulai menggila. Orang kedua bernama Markus. Dia menciptakan drum dari peralatan elektronik dan suka memainkan drumnya hingga listrik di rumahnya anjlok. Orang ketiga adalah Miran. Dia menjadi drummer cafe, namun temperamen Miran yang tidak bisa ditahan selalu berkelahi di setiap pertunjukannya. Nah, yang terakhir adalah Anders. Dia adalah pemain timpani di dalam sebuah orkestra. Dalam jangka waktu 5 menit, dia cuma memukul timpaninya 1 kali saja. Saat latihan, dia selalu ditegur nih oleh sang komposer karena temponya terlalu cepat. Padahal itu hanya 1 pukulan dan menurutnya sudah tepat. Karena emosi selalu disalahkan, Anders mengeluarkan skill aslinya bermain drum. Namun hal itu malah membuatnya diusir dari kelompok orkestra. Di dalam sebuah toko musik, Amadeus bertanya mengenai metronom yang dia temukan. Sebelumnya sang penjual menjelaskan kalau dia nggak tahu nih asal-muasal metronom itu. Pada momen ini, Amadeus bertemu dengan Sana yang juga akan membeli metronom guys. Mencoba mencairkan suasana, Sana kemudian bertanya kepada Amadeus apa yang sedang dia cari. Amadeus menjelaskan kalau dia mencari hadiah ulang tahun bagi adiknya yang seorang komposer musik orkestra. Sana kemudian merekomendasikan sebuah buku sebagai hadiah ulang tahun. Setelah memberikan buku itu, Sana kemudian pergi. Malam harinya Amadeus datang ke acara perayaan ulang tahun adiknya. Semua tamu yang datang adalah musisi-musisi berbakat. Amadeus nggak paham dengan apa yang mereka bicarakan karena Amadeus tidak mengerti musik. Di saat sang adik Oscar akhirnya muncul, Amadeus memberi ucapan selamat dan sebuah buku musik sebagai hadiah ulang tahun. Wajah Oscar tiba-tiba berubah, ternyata itu adalah buku belajar cara bermain musik.
Oscar yang seorang pemandu orkestra merasa terhina. Acara pun dilanjutkan dengan mendengarkan aksi Putri Oscar yang mahir memainkan piano di usia belia. Di saat semua orang menyimak dengan khusyuk, Amadeus malah merasa terganggu. Dia tidak nyaman mendengarkan suara musik. Amadeus kemudian pergi. Siang harinya saat Sana akan memasuki markas persembunyiannya, dia dihadang oleh pemilik gedung. Menagih uang kontrakan, orang itu juga penasaran apa sih yang Sana kerjakan. Sana yang cuek tidak mempedulikannya dan masuk ke dalam markas. Di dalam, Sana dan Magnus bingung melihat tempat teman mereka memainkan drum selama 3 jam tanpa henti. Mereka bersaing siapakah drummer terhebat. Di saat dua orang mulai kelelahan, tinggal tersisa Andres dan Miran. Karena emosi, Miran malah merusak drum miliknya dan akhirnya Anders lah yang menjadi pemenang. Di tempat itu mereka berenam mempelajari komposisi musik buatan Magnus. Mereka mulai merencanakan aksi memainkan musik-musik itu di tempat yang tidak lazim, guys. Namun Sana yakin kalau itu akan menjadi karya seni yang sangat luar biasa. Lagu pertama yang akan mereka mainkan akan dilakukan dalam sebuah rumah sakit. Mereka pun mulai survei mengenai benda-benda yang bisa mereka jadikan sebagai alat musik. Magnus juga menjelaskan kalau mereka membutuhkan seorang pasien yang tidak gemuk namun juga tidak kurus untuk menghasilkan bunyi yang diinginkan. Untuk lagu-lagu berikutnya mereka juga membutuhkan bulldozer, beko untuk membuat musik. Malam harinya, Sana berlatih untuk menjalankan aksinya di tempat lain. Amadeus terbangun karena mendengar suara-suara aneh. Dia melihat metronom di depannya dan merasa ada sesuatu yang janggal nih. Siang harinya para musisi itu pun bersiap di dalam rumah sakit dan mereka pun mulai menjalankan aksinya. Mereka merekam lagu pertama yang berjudul Dr. Gimme Case in My Ass. Menyamar sebagai dokter, mereka membawa seorang pasien ke dalam sebuah ruangan khusus dan membiusnya hingga pingsan, guys. Di sana mereka mulai bersiap-siap dan mereka pun mulai beraksi menggunakan berbagai peralatan rumah sakit. Mereka memainkan musik bergenre noise. Sang pasien mulai sadar namun mereka membiusnya kembali. Beberapa orang menepuk-nepuk tubuh pasien itu agar mengeluarkan suara bagi musik yang sedang mereka buat. Tidak disangka indikator di layar menunjukkan kalau detak jantung pasien itu berhenti. Mereka pun panik. Sana kemudian mencoba menempelkan alat pancu jantung pada pasien tersebut. Di dalam kantor polisi, Amadeus sedang makan siang nih dengan rekan-rekannya. Dia berkata kalau sebentar lagi adiknya akan mengadakan konser. Dia mengajak teman-temannya untuk menemaninya melihat konser adiknya itu. Namun gak ada satu orang pun yang bersedia karena mereka tidak menyukai musik, guys. Beberapa saat kemudian Amadeus disuruh menuju rumah sakit untuk memeriksa kejadian aneh. Beberapa berandalan masuk dan menganiaya seorang pasien yang akan dioperasi. Singkat cerita, sampai di rumah sakit, Amadeus berusaha berkomunikasi dengan pasien dan keanehan pun terjadi. Dia nggak bisa mendengar setiap kata yang orang itu ucapkan. Anehnya, suster yang ada di sana bisa berkomunikasi dengan orang itu seperti biasa. Amadeus pun bingung kenapa dia kok nggak bisa mendengar apa yang orang itu ucapkan. Amadeus pun masuk ke dalam ruang TKP. Di sana terjadi kejadian aneh lainnya. Dia nggak sengaja menendang mangkok besi dan tidak keluar bunyi apapun. Amadeus lalu mencoba memukul mangkok itu tapi tidak mengeluarkan suara. Di dalam ruang CCTV, Amadeus melihat rekaman aksi para musisi yang memainkan musik dengan peralatan rumah sakit dan memukul-mukul pasien. Ternyata sebelumnya Sana berhasil membuat sang pasien kembali siuman dan mereka melanjutkan aksinya, guys. Melihat itu, Amadeus yakin kalau pelakunya adalah para musisi. Amadeus menganalisa rekaman itu dan mengenali salah satu dari mereka. Amadeus lalu masuk dalam kamar sang pasien dan memukul perut pasien itu. Namun tetap tidak terdengar bunyi apapun. Amadeus lalu keluar. Di luar, ia kembali membanting mangkok besi itu di hadapan teman-temannya. Ternyata mereka terganggu dengan suara nyaring, namun Amadeus kok tidak bisa mendengar apapun. Kok bisa ya? Di dalam mobil, Amadeus melihat foto yang dicetak dari rekaman tadi. Amadeus mengenal nih wajah itu. Amadeus lalu menemui sang adik dan meminta kembali buku musik yang dia berikan. Sebelumnya, Oscar merasa bingung nih dengan kelakuan Amadeus yang aneh ini, guys. Di tengah jalan, Amadeus melihat hal aneh. Beberapa kertas poster menutupi spanduk konser musik klasik. Amadeus mengambil poster itu dan membawanya ke dalam kantor polisi. Nah, di sana dia memperlihatkan nih kalau itu poster para pelaku kejahatan yang barusan beraksi di rumah sakit. Dia tahu karena ada 4 lagu di sana. Yang pertama, Dr. Gimme My Ass, menunjukkan kalau aksi mereka dilakukan di rumah sakit. Lalu lagu kedua berjudul Money for You Honey. Amadeus kemudian menyuruh anak buahnya memeriksa semua instansi keuangan di kota ini. Amadeus lalu minta tolong rekannya untuk menyelidiki sidik jari yang ada dalam buku musik funk bass miliknya itu, guys.
Di tempat lain, Sana dan komplotannya mulai beraksi lagi. Kini mereka akan membawakan lagu mereka yang kedua, Money for You Honey. Mereka masuk dalam sebuah bank, menyuruh semua orang yang ada di sana untuk tetap tenang. Kadang mereka akan melakukan sebuah pertunjukan musik. Aksi mereka pun dimulai dengan alat yang ada di sana. Mereka mulai memainkan musik, merobek kertas, memukul kaca, dan menstempel dokumen hingga menghasilkan komposisi musik yang unik. Di dalam kantor polisi, Amadeus mendapatkan laporan penyerangan di dalam sebuah bank. Mereka pun bergegas. Sesampainya di bank, Amadeus memeriksa sebuah stempel namun tidak terdengar bunyi apapun. Ia sadar kalau ini aksi dari musisi yang sama. Salah satu rekan Amadeus memberitahu kalau dia telah memeriksa sidik jari di buku tadi. Dia menemukan sidik jari seorang wanita yang bernama Sana Person. Dia nggak berhasil menemukan alamat Sana, tapi yang pasti Sana adalah seorang mahasiswi akademi musik. Namun sudah dikeluarkan, guys. Amadeus selalu mendatangi akademi musik. Di depan sang profesor, Amadeus bertanya mengenai Sana. Profesor itu teringat sesuatu nih tentang Sana adalah murid yang memiliki ide musik paling liar. Sana menciptakan musik dengan alat-alat yang tidak lazim. Karena kelakuannya itu, akhirnya Sana dikeluarkan. Sang profesor menyebut kalau saat itu ada 2 murid nih yang dikeluarkan dalam waktu bersamaan. Hal itu membuat akademi tersebut harus bekerja keras mengembalikan reputasi mereka dalam dunia musik. Amadeus lalu memberikan rekaman video terakhir kali Sana melakukan konser di kampus itu. Amadeus lalu bertanya siapa orang yang juga dikeluarkan selain Sana. Ternyata orang itu adalah Miran. Miran dikeluarkan karena mengamuk dan menyerang guru pianonya sendiri, guys. Berdasarkan informasi yang didapat, Amadeus lalu menelusuri kediaman Miran di atas sebuah gedung. Ternyata Miran ada di sana sedang memberi makan merpati. Amadeus bertanya nih mengenai Sana pada Miran. Namun Miran malah menyerangnya dan kemudian kabur. Amadeus berusaha mengejarnya. Miran berlari menuju tumpukan kontainer sambil memukul-mukul kontainer itu. Di dalam tumpukan kontainer, Amadeus kehilangan jejak Miran, bisa mendengar suara Miran memukul-mukul kontainer. Di saat dia sedang mencari, tiba-tiba Miran muncul di depannya dan membunyikan trompet gas dengan kenceng. Hal itu membuat Amadeus kesakitan, dari telinganya mengeluarkan darah, guys. Di dalam rumahnya, Amadeus memeriksa rekaman konser Sana di kampus sebelum diusir. Ternyata Sana dan Miran menggunakan semprotan pemadam api sebagai instrumen suara bising yang ditimbulkan. Akibat kepanikan, semua orang dijadikan sebagai bunyi yang unik baginya. Amadeus pun tersenyum melihat rekaman itu. Di malam hari berikutnya, Amadeus menghadiri konser orkestra adiknya. Baru aja duduk di depan ruangan konser, Amadeus langsung merasa terganggu nih mendengar bunyi para musisi menyetel alat musiknya. Dan akhirnya konser pun dimulai. Oscar memimpin untuk mainkan musik klasik ciptaannya. Amadeus tidak seperti orang lain nih. Dia merasa terganggu mendengar musik itu. Amadeus kemudian keluar. Di luar, Amadeus melihat hal yang aneh. 4 mobil konstruksi berjalan mendekati gedung konser. Ternyata itu adalah Sana dan komplotannya. Sana meletakkan metronom dan mulai menjalankan aksinya. Amadeus pun panik. Di luar gedung, Sana dan komplotannya memainkan musik yang udah mereka, yaitu Kill the Music. Dengan menggerakkan alat-alat berat, mereka mengumpulkan kegaduhan luar biasa. Orang-orang di dalam konser pun panik dan berlarian keluar. Sana dan yang lain memainkan musik sesuai tempo dengan menggunakan alat-alat berat. Amadeus mencoba menghentikan mereka, namun musik tetap berjalan. Miran yang emosi mencoba menyerang Amadeus. Sana menyuruh Amadeus untuk minggir. Amadeus pun berhasil selamat, namun dia kesakitan mendengar kebisingan yang ada. Amadeus kemudian teringat dengan masa kecilnya di saat kedua orang tuanya menyerah mengajarinya bermusik. Amadeus yang gak suka musik yang dia sukai adalah kesunyian. Amadeus berharap musik itu terbentuk dari kesunyian agar dia bisa menyukainya. Beberapa saat kemudian, pihak berwajib datang di depan gedung konser. Dari balik kerumunan, Sana memperhatikan Amadeus. Mereka berdua gak sengaja saling bertatapan. Sana bertanya bagaimana keadaan Amadeus. Amadeus selalu berkata, dia baik-baik aja. Sana tersenyum, lalu kemudian pergi. Di dalam toko, Sana dan yang lain terkejut saat melihat siaran televisi yang menyiarkan kalau Miran sudah menjadi buronan. Sana pun bingung kenapa yang diincar hanya Miran. Miran kemudian berkata kalau beberapa saat yang lalu Amadeus pernah menemuinya dan Miran bermain-main dengannya. Karena menurut Miran hal itu sangatlah menyenangkan. Sana pun gak habis pikir kenapa bukan dirinya yang dicari. Malam itu juga polisi melakukan sweeping terhadap musisi jalanan di seluruh kota. Mereka juga menangkap pemilik gedung markas tempat Sana tinggal.
karena membawa muatan yang mencurigakan guys. Di dalam kantor polisi banyak musisi yang memainkan alat musiknya. Di dalam kantor Amadeus yang mendengarnya merasa pusing nih dengan kebisingan yang ada. Ditambah bunyi metronom semakin membuatnya kesal. Amadeus lalu mengamuk menghancurkan metronom itu dan mulai menghancurkan semua alat musik yang ada di sana. Amadeus berteriak kalau dia hanya ingin kesunyian. Amadeus lalu melihat satu orang berbicara namun dia nggak bisa mendengar ucapan pria itu. Amadeus langsung sadar kalau pria itu pasti memiliki hubungan dengan kelompok sana. Karena keanehan ini selalu terjadi jika berhubungan dengan sana dan komplotannya. Amadeus selalu mengajak pria itu menunjukkan lokasi markas sana dengan diam karena dia nggak bisa mendengarnya. Sampai di dalam markas persembunyian Amadeus melihat berbagai drum yang berjejer. Amadeus mencoba membunyikannya namun dia tidak bisa mendengar suara apapun. Amadeus selalu menemukan sebuah buku komposisi buatan Magnus yang saat ini sedang dibuat. Amadeus selalu membuka buku itu dan melihat gambar orang memainkan musik bergelantungan di kabel listrik. Amadeus selalu teringat dengan lagu keempat mereka yang berjudul Electric Love. Amadeus selalu bergegas menemui Oscar di rumahnya. Amadeus minta bantuan Oscar nih untuk mengajarinya menulis lagu. Awalnya Oscar menolak karena merasa aneh, namun Amadeus memaksanya. Oscar pun terpaksa mengiyakan permintaan abangnya ini. Di tempat lain, Sana dan rombongannya memasuki pusat pembangkit tenaga listrik. Di tempat lain, Oscar mengajari Amadeus jenis-jenis ketukan. Setelah mengetahui itu, Amadeus mencoba membuat musik poster, menjelaskan kalau itu baru ketukan, belumlah nada. Amadeus lalu menyuruh Oscar pergi karena itu sudah cukup. Amadeus mulai menulis komposisi buatannya sendiri. Dia menunjukkannya pada Oscar. Oscar merasa kalau itu bukanlah sebuah musik. Namun Amadeus bersikeras kalau itu adalah musik. Oscar yang bingung pun berkata, "Ya udah, terserahlah." Amadeus selalu melanjutkan menulis dan menganggap kalau karyanya ini akan menggembarkan dunia. Di dalam pusat pembangkit tenaga listrik, Sana dan komplotannya bersiap-siap memainkan lagu keempat mereka, yaitu Electric Love. Markus mengutak-ngatik tuas pembangkit dan membuat listrik seisi kota padam. Sana meletakkan metronom dan mereka semua mulai naik ke atas tower. Mereka bergelantungan di kabel-kabel listrik dan mulai memainkan musik. Mereka memukul kabel listrik hingga menggema dan menghasilkan suara guys. Mereka bergerak maju mundur dan menghasilkan nada yang unik. Mereka memukul dan menggesek kabel listrik. Setelah selesai tak disangka, di bawah sudah ada Amadeus datang di tempat itu bertepuk tangan dan menyebut itu adalah eksperimen musik yang luar biasa. Magnus dan yang lainnya pun bingung dengan kelakuan Amadeus ini. Di bawah Amadeus menjelaskan kalau dia baru saja menulis komposisi lagu. Dia minta Sana untuk turun. Amadeus memohon yang lain juga membantunya memainkan musik ciptaannya bersama-sama. Amadeus menjelaskan kalau mereka akan memainkan musik ciptaannya dengan mengaplikasikan aliran listrik. Magnus dan yang lainnya pun kesel setelah Sana sampai di bawah. Sana malah diborgol dan mengajaknya pergi memainkan musiknya di tempat lain. Amadeus menyuruh yang lain memainkan musiknya dulu, baru setelah itu Sana akan dibebaskan. Amadeus lalu membawa Sana pergi. Amadeus membawa Sana masuk dalam gedung orkestra. Dia lalu melepaskan borgol di lengannya Sana. Sana yang kesel balik memborgol Amadeus di tiang drum. Amadeus kemudian berkata dia memohon dengan Sana membantunya memainkan musik ciptaannya. Amadeus menyebut kalau Sana nih satu-satunya orang yang bisa membantunya. Amadeus membuat lagu itu spesial untuk Sana. Sana kemudian menghampiri Amadeus dan mulai membaca lagu ciptaan Amadeus itu guys. Di dalam pusat pembangkit tenaga listrik, Magnus dan yang lainnya tidak punya pilihan lain, mulai memainkan musik ciptaan Amadeus. Markus mulai menghidupkan listrik. Dia menyuruh Magnus dan yang lain yang ada di atas berhati-hati. Jangan saling menyentuh agar tidak tersengat listrik. Markus meletakkan metronom dan mereka pun mulai memainkannya. Markus menggerak-gerakkan tuas pembangkit dan membuat listrik seisi kota bereaksi. Lampu-lampu hidup dan mati sesuai ketukan. Di dalam ruangan konser, Sana mulai memainkan musik lalu kemudian melepaskan borgol Amadeus, mengajaknya keluar. Nah, di luar mereka melihat lampu-lampu yang berkedip-kedip nih. Sesuai ketukan suara peralatan listrik menimbulkan irama, semua orang di seluruh kota pun pada bingung. Di atas gedung, Sana mengajak Amadeus melihat pertunjukan musik yang paling indah. Bagi Amadeus, ini adalah musik dalam kesunyian yang paling indah guys. Setelah selesai, keheningan pun melanda, listrik kembali menyala normal. Amadeus lalu menyuruh Sana dan yang lainnya kabur ke tempat yang jauh karena mereka sudah gak aman lagi di kota ini. Amadeus berterima kasih karena Sana telah membantunya.
Sana pun kemudian pergi. Malam hari berikutnya, Amadeus menghadiri pertunjukan konser Oscar yang diulang tidak seperti sebelumnya nih. Setelah Oscar mulai memainkan musik, Amadeus tidak mendengar apapun. Hanya ada keheningan. Pada akhirnya Amadeus pun bisa menikmati musik dengan caranya sendiri. Di tempat lain di Meksiko, Sana dan yang lainnya terpaksa menjadi band bossa nova di dalam kafe untuk mendapatkan uang dan bertahan hidup. Berakhirlah alur cerita film Sound of Noise ini guys. Semoga kalian terhibur ya. Kalau kalian suka dengan konten ini, like dan subscribe. Makasih yang udah nonton dan bye-bye.